Hai, sekarang kita sudah masuk ke fundamental knowledge yang kedua, yaitu finance. Ya, sebetulnya kita masih ada satu fundamental knowledge yang lain, yaitu pengantar valuasi. Tapi mulai dari finance dan valuasi ini, saya harap kamu bisa membaca ebook PDF-nya itu sendiri. Karena kalau misalnya mau saya jelaskan, ini bakal makan waktu cukup panjang, dan nanti saya ingin langsung mengajarkan kamu ke simulasi dalam mengerjakan contoh soal di dalam finance. Ini saya kasih lihat aja sekilas apa aja yang akan kamu baca di bagian ebook Fundamental Knowledge Finance ya. Mulai dari yang nomor 3 yaitu pengantar analisis keuangan ya. Nanti kita akan lihat macam-macam analisis rasio, dan juga yang keempat yaitu dasar-dasar dalam finance. Ya, ini kalau bisa dilihat sekilas, analisis rasio ini cuman gambaran umum aja, kayak ada what, why, dan tipe-tipe dalam rasio keuangan. Dan tujuannya apa? Kita melakukan analisis rasio keuangan untuk membandingkan antara kondisi perusahaan saat ini dan di masa lalu, atau membandingkan dengan para kompetitor di industri yang sama dan di periode yang sama. Kemudian ini macam-macam analisis rasio, mulai dari analisis performa perusahaan ya terhadap pendapatan atau profitability, mulai dari return on equity, ROE, dan juga profit margin. Ada juga rasio likuiditas ya, kemudian ada rasio solvency, leverage, kemudian valuasi pasar. Ada juga piramida rasio atau analisis DuPont, dan juga ROIC, Return on Invested Capital. Terkait dasar-dasar dalam finance, ini nanti akan ada 3 cek yang akan kamu pelajari, mulai dari core finance principle, risk and capital market, juga financial valuation. Ini pengantar valuasi dikit sebelum nanti kamu masuk ke fundamental knowledge pengantar valuation di ebook yang berbeda. Kenapa kamu perlu memahami dasar-dasar finance? Karena ini sama dengan pondasi ya, skill kamu dan knowledge kamu dalam melakukan valuasi suatu investasi nanti kita di modul inti di kelas ini. Ya, ini mulai membahas dari manajemen arus kas antara short term dan long term purpose ya, atau goal, mulai dari working capital, capital budgeting, dan capital structure. Kemudian ada terkait long term, itu tujuannya apa? Karena ada konsep going concern. Kemudian ada membahas pilar inti dari finance, yaitu TVM, time value of money, kemudian future value, present value, ada future value annuity, kemudian ada present value annuity ya. Capital budgeting ini salah satu pilar inti juga, yaitu salah satu tools yang dipakai para manajemen atau investor dalam menentukan investasi ini layak nggak untuk dieksekusi, atau misalnya di manajemen perusahaan untuk menentukan project mana yang layak untuk dieksekusi dan mana yang bisa di take out, nggak usah dikerjakan. Ada NPV, ada IRR, dan juga ada PBP. Kemudian ini masing-masing membahas dari masing-masing tools, dari NPV, IRR, dan juga PBP yang akan kita nanti bahas ya dalam simulasi setelah video ini. Kemudian ada juga membahas manajemen risiko, ada sistematik dan unsistematik, kemudian ada pasar modal, pasar primer, dan pasar sekunder. Kemudian ada sekilas tentang ini, mulai masuk ke financial valuation tentang WACC, yaitu weighted average cost of capital, tentang komposisi utang dan juga ekuitas, mana yang lebih baik, paling ideal bagi perusahaan. Kemudian kita juga menghitung terminal growth rate, yang mana nanti di bagian modul inti dari kelas ini adalah menghitung terminal growth rate, menghitung WACC, kemudian melakukan DC evaluation. Dalam menghitung DC evaluation nanti kita juga perlu menghitung terminal value, kemudian enterprise value. Dari enterprise value nanti kita bisa menghitung equity value, yaitu nilai intrinsik ya suatu investasi saham kayak gitu. Oke, sampai kita lanjutkan dalam simulasi latihan finance berikutnya di video berikut. Bye bye.